kita dengan keadaan sehat datang ke tempat ini. Saya mau kasih tahu sedikit pengumuman. Tetap jaga jarak, pakai maskernya dan mencuci tangan sebelum naik ke atas ya. Setelah ibadah juga kita diharapkan untuk tidak berkerumun atau berkumpul lebih dari 4 orang. Karena ruangan kita yang sangat kecil, lebih baik sebaiknya setelah ibadah kita langsung pulang ya. Nah, kita satukan hati, kita mau memulai ibadah kita mau berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini kalau kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Kami percaya ini semua bukan kebetulan, bukan karena kehebatan kami Tuhan, tapi karena kemurahan kasih-Mu Tuhan, sehingga kami boleh berkumpul kembali. Kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau, kami mau bersorak-sorai bagi nama-Mu. Kami percaya Bapak bahwa Engkau hadir di tempat ini, bahkan di rumah-rumah Tuhan Engkau juga hadir. Kami siap memuji Engkau lebih lagi, haleluya, amin. Mari saudara, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Siap memuji Tuhan lebih lagi, amin. Lebih kuat dari dosa, kasih yang melembut aku.
saya kadang-kadang sebab lebih baik. Hari dan perisai, kasih dan kemuliaan Kau berikan kepada setiap kami Tuhan. Dan ini yang menjadi kerinduan kami umat-Mu seberapapun kami yang ada pagi ini Tuhan, bahwa kami rindu ada di pelataran-Mu Tuhan. Kami rindu bersekutu dengan Engkau. Kami rindu untuk menghabiskan waktu-waktu kami Tuhan di dalam hadirat-Mu. Mari Roh Kudus Engkau menjamah setiap kami. Mari Roh Kudus Engkau mengalir di tempat ini Tuhan, membawa kami untuk diam, untuk tenggelam di dalam hadirat-Mu. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami mau teduhkan hati kami. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan, kalau kami boleh bersekutu di tempat ini, kalau kami boleh bersama-sama memuji dan menyembah Engkau kembali di tempat ini Tuhan, semua karena kebaikan-Mu, semua karena anugerah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Setiap penolakan akan firman-Mu Tuhan, setiap pikiran-pikiran yang menerawang Tuhan, kami mau tundukkan di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah kuasa Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah kami, sehingga setiap kebenaran firman-Mu mendapatkan tempat yang baik di hati kami. Dalam nama Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Yang siap dengar firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Sekali lagi shalom saudara. Saudara bersyukur pada pagi ini, saudara diberkati hari ini. Setelah terakhir kita ibadah di sini ya, Mei. Bulan Mei, sekitar bulan Mei kalau masalah kita ibadah di sini. Sampai sekarang kita memasuki bulan September, kita tidak pernah tahu bagaimana Tuhan mengizinkan semua itu terjadi sehingga kita bisa melewati waktu demi waktu dan kita bisa ibadah, baik ibadah mungkin di rumah, tapi saya percaya bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi melanda bumi ini, melanda negeri ini, bahkan melanda seluruh dunia, itu tidak akan bisa menghentikan kasih-Nya gitu dalam kehidupan kita. Nah, hari ini saya mau ngajak kita semua sama-sama belajar tentang sebuah perjalanan, the journey, saudara. Di dalam hidup kita ini sebenarnya adalah sebuah perjalanan. Perjalanan menuju ke suatu tempat, iya nggak saudara? Berjalan menuju ke suatu tujuan. Nah, yang paling penting kita sudah tahu belum tujuan kita itu kemana? Kayak orang lah misalnya sepasang kekasih udah bertahun-tahun gitu berpacaran tapi nggak jelas, sampai ada lagunya mau dibawa kemana hubungan kita gitu, nggak jelas tujuannya. Nah, kalau tidak jelas tujuannya, dikatakan sebaiknya direnungkan kembali.
hidup saya dan saudara adalah sebuah perjalanan, dan tentunya dalam perjalanan itu ada enaknya, ada tidak enaknya, ada musim enak, ada musim tidak enak. Karena Tuhan juga berkata bahwa tak pernah Dia berjanji langit akan selalu cerah. Dan tidak pernah berjanji juga langit itu akan selalu berawan, indah gitu ya, berbintang. Ada kalanya langit itu tebal oleh kabut. Ada kalanya tidak kelihatan matahari. Ada kalanya tidak ada bintang-bintang di waktu malam. Tuhan tidak berjanji bahwa semuanya itu akan baik-baik saja. Semuanya itu akan indah, tidak, saudara. Tapi Dia berjanji, Dia akan menyertai saya dan saudara. Nah, hidup kita adalah sebuah perjalanan. Saudara, dulu pertama kali kami pergi ke Jawa itu John umur 6 bulan, saudara. Dan 5 bulan mau masuk 6 bulan. Sama berarti Priska umur 6 bulan mau masuk 7 bulan. Jadi kita pergi ke Jawa, pertama kali kita mudik pakai mobil, saudara. Itu udah dipersiapkan apa? Peta. Beli peta dulu Bang Isar, walaupun kita pergi ke Jawa, saya orang Jawa tapi nggak tahu jalan, saudara. Jadi akhirnya beli peta lah. Beli peta, nanti kalau udah sampai keluar Cilenyi, ditandain Cilenyi sudah keluar. Nanti sampai Nagrek ditandain jam 5 pagi dari Cimahi sampai di sana jam 8 malam, saudara. Karena bawa 3 orang, saudara, bawa Sisil, Priska, John, dan laki-lakinya hanya 1 doang, Bang Isar, dan dengan mobil, masih mobil odong-odong lah, waktu itu mobil merah. Begitu sulitnya, saudara. Kelihatannya simple gitu, lihat peta gampang, nanti udah sampai ini keluar Jawa Barat, Jawa Tengah, masuk, ternyata tidak semudah itu. Tapi kita tahu tujuan kami pergi itu adalah ke Jawa, ke kampung, ke desa kami, saudara. Walaupun nyasarnya sangat jauh, tapi kita sampai juga. Kenapa? Karena ada tujuan. Bayangkan kalau misalnya seandainya kami membeli peta tapi tidak punya tujuan. Bensin habis, perbekalan habis, yang ada dalam mobil juga udah leles, sama mobilnya tidak ada AC-nya, saudara. Wah, begitu rudetnya, bawa bayi yang bentar-bentar muntah, bentar-bentar mau makan, bayi 3 kali ngasih makan di perjalanan, itu luar biasa. Tapi kita tiba sampai jam 8 malam di desa, saudara. Nyampe juga akhirnya. Begitu juga, saudara, dalam kehidupan kita. Ketika hidup kita mempunyai tujuan, apapun boleh terjadi. Rasanya perjalanan ini begitu panjang. Rasanya perjalanan ini begitu melelahkan. Tapi kalau kita tahu tujuannya, makanya kita terus berjuang, berjalan. Saudara, ada seorang perenang yang jaya pada tahun 1952, namanya Florence. Nah, Florence ini bukan hanya berenang di gelanggang renang, tapi dia itu berenangnya di terusan atau di laut, saudara. Dia berenang tuh bisa menghabiskan waktu 15-20 jam. Wah, hebat, ini seorang perempuan. Waktu itu dia sudah berenang selama 15 jam. Dia mau berenang menuju ke California. Dan waktu itu kabutnya sangat tebal, sehingga jarak pandang sangat pendek. Sekali-sekali perahu-perahu yang mengikuti dia itu mengeluarkan tembakan supaya kalau ada hiu-hiu yang mendekat tuh bisa minggir. Nah, setelah 15 jam lebih dia berenang, dia minta diangkat dari laut itu. Dia merasa, tolong angkat saya saja. Dia bilang, kata orang-orang di dalam kapal, sayang, ini jarak tempuhnya tinggal sedikit lagi. Tapi masalahnya kabut di depan tuh begitu tebal, sehingga daratan yang dituju, pantai California yang dituju itu tidak kelihatan. Jadi dikatakan bukan dinginnya air, karena airnya waktu itu sangat dingin seperti es. Bukan kelelahan, bukan ketakutan yang membuat Florence ini minta diangkat dari air, tapi karena tidak melihat tujuan yang dicapai, karena tidak melihat daratan yang dia capai. Saudara, kita juga akan mengalami kelelahan dalam hidup ini kalau kita tidak melihat tujuan. Kita nggak pernah tahu tujuan kita hidup itu apa. Tujuan saya itu ada di sini ngapain? Tujuan saya beribadah itu ngapain? Tujuan saya dalam berkeluarga itu apa? Sehingga kita tuh mempunyai atau kita membangun angan-angan, kita membangun image seperti misalnya orang berpikir saya berkeluarga, saya ingin bahagia. Jadi tujuan berkeluarga adalah bahagia. Nah, ketika dia menjalin kehidupan berumah tangga, setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 5 tahun tidak bahagia, dia berpikir bahwa saya tidak mencapai tujuannya. Padahal kalau kita mau kembali kepada firman Tuhan, sebuah pernikahan adalah ide Allah.
untuk supaya kita tuh menghasilkan keturunan-keturunan ilahi yang akan berkuasa di bumi. Tapi kalau kita membangun satu tujuan bahwa saya menikah, saya membangun usaha supaya saya kaya, saya menikah supaya saya bahagia, mungkin tujuan itu tidak akan pernah tercapai dalam hidup kita. Dan kita akan berlelah-lelah menghabiskan waktu dengan percuma. Jadi sekali lagi saudara, bukan kelelahan, bukan air dingin, bukan kabut yang membuat Florence ini tak berhenti berenang, tapi karena tidak melihat tujuan. Begitu juga dalam kehidupan kita. Mari kita mulai tetapkan tujuan kita mengikut Tuhan itu apa. Kalau tujuan kita mengikut Tuhan itu ingin diberkati, saudara, di luar sana banyak yang bisa memberikan berkat. Saudara tahu berita baru-baru ini di Goa ada sekeluarga yang membunuh anaknya demi kekayaan. Orang tuanya, bapaknya atau ibunya kalau nggak salah pegang kakinya, bapaknya yang nyongkel matanya. Saudara mungkin lihat di berita. Untuk apa saudara? Untuk mencapai tujuan supaya mereka tuh kaya. Jadi kalau kita tuh tujuan hidup kita hanya sebatas kaya, sebatas sukses, mendapatkan ini, mendapatkan itu, iblis itu bisa kasih. Karena dia juga berkata kepada Tuhan Yesus, sujudlah menyembah aku, maka aku akan berikan seluruh dunia ini kepadamu, menjadi milikmu. Jadi kalau tujuan saya dan saudara kaya, sukses, banyak uang, itu ternyata gak harus ikut Tuhan pun kita bisa kaya. Bahkan orang bilang saya gak punya anak, pergi ke dukun bisa punya anak, saudara. Nah tujuan kita, mari kita tetapkan tujuan kita ikut Tuhan itu apa. Tujuan saya dan saudara ikut Tuhan itu adalah mengejar panggilan surgawi dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, apakah saya dan saudara yang sudah mengenali tujuan itu tidak menghadapi masalah? Wah, tentunya menghadapi masalah yang tidak sedikit. Tapi kalau kita fokus kepada tujuan hidup kita fokus kepada apa yang kita kejar, apapun tidak akan menggoda kita, apapun tidak akan melemahkan dan melelahkan hidup kita. Hari ini saya mau mengajak kita membaca dari 2 Petrus pasal 1 ayat 12. Ini surat Petrus kepada 12 suku di Israel yang tersebar luas. Jadi Petrus ini ingin menasehatkan, dia bilang sebelum saya pergi, sebelum saya sampai kepada ajal saya, karena Tuhan memberitahukan kepada saya bahwa sebentar lagi saya akan meninggal. Makanya Petrus itu menuliskan surat ini kepada seluruh atau 12 suku Israel yang ada di perantauan. 2 Petrus pasal 1 ayat 12 saya bacakan. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu. Sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang kamu terima. Nah, Petrus itu mengingatkan semuanya itu, mengingatkan tentang apa kira-kira saudara? Mengingatkan bahwa saya dan saudara itu sudah diselamatkan. Saya dan saudara itu sudah mendapatkan hidup yang kekal. Saya dan saudara itu sudah menjadi ahli waris surgawi. Jadi Petrus berkata bahwa aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu. Sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Nah, kalau saya berkata tadi hidup adalah sebuah perjalanan, maka kita perlu, apa sih yang harus kita lakukan? Kiat-kiat apa sih yang harus saya tahu? Supaya di dalam perjalanan ini saya tidak mudah lemah, tidak mudah berbelok, dan tidak mudah berhenti. Yang pertama, kita harus hidup berdasarkan firman, bukan berdasarkan perkataan dunia. Kalau dari ayat ini dikatakan, karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu. Saudara, selama pandemi ini saya banyak ikut dengerin atau ikut pengajian dari Bapak Bambang Nursena. Jadi kalau saudara punya waktu, saudara punya wifi di rumah, itu saudara bisa belajar sehingga kita begitu baca firman Tuhan itu kita sangat mudah untuk memahaminya. Jadi saya nggak tahu Bapak Bambang Nursena ini siapa, tapi yang jelas dia dulunya Muslim, kemudian dia
bertobat gitu, dia menerima Yesus, dia sekolah di Al-Azhar, saudara, dia sekolah dan dia menyelidiki Alkitab dengan sedemikian rupa. Dia tuh senang orang yang meneliti hukum. Bayangin aja dia bikin disertasi itu waktu dia kuliah hukum undang-undang Majapahit. Itu kan mungkin saking dia tuh orang yang senang meneliti hukum. Nah dia nggak mau percaya Alkitab begitu saja, saudara. Dia selidiki, dia pergi ke tempatnya. Kalau misalnya Alkitab ini berkata seperti ini, dia pergi ke tempatnya, benar gak kisah ini bisa dibuktikan? Jadi kalau saya dan saudara bisa membaca Alkitab hari ini, itu tuh sudah kemasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan Alkitab tuh gak pernah, firman Tuhan yang kita punya maksudnya, itu tidak pernah dirahasiakan. Gak boleh orang lain pegang, gak boleh orang lain menyelidiki. Silahkan kalau mau menyelidiki. Makanya waktu ada satu orang yang tanya kepada Babang Nursina, kenapa kitab Injil Barnabas tidak dimasukkan ke dalam Injil? Apakah karena dalam Injil Barnabas ada nama Nabi Muhammad? Dia bilang Nabi Muhammad sama Yesus itu datangnya saja udah jauh lebih duluan Yesus. Jadi Anda jangan sok tahu. Jadi dia enak banget membagikan tentang orang yang sok tahu karena dia berdasarkan bukti sejarah. Dan dia melihat sendiri, dia pergi sendiri. Saya banyak sekali diberkati, jadi setiap kali membahas satu topik mungkin bisa 4 jam, saudara, 3 jam sampai kantor, tapi itu sangat menarik. Karena sangat membantu waktu saya membaca firman Tuhan. Jadi ketika saya membaca firman Tuhan, saya tuh bisa membaca firman Tuhan dengan penuh kekaguman. Jadi Taurat yang kita punya, yang saya dan saudara baca, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu sama dengan Tauratnya orang Yahudi. Percis, saudara, gak ada yang beda. Orang Yahudi, orang Samaria, dan satu lagi orang Arab, sama Tauratnya. Jadi kalau mereka baca, saudara, sama dengan yang kita baca. Makanya kita tinggal makan kemasan khusus yang sudah sehat, tanpa ada tambahan apapun dalam Alkitab. Saya bersyukur kalau kita ada kelompok baca Alkitab yang tertatih-tatih memang saudara ya. Tapi luar biasa orang-orang setia membaca firman Tuhan. Ayo belajar memahami, belajar minta rema dari Tuhan. Karena di sini dikatakan oleh Petrus, aku senantiasa mengingatkan kamu akan semuanya itu sekalipun kamu telah mengetahui dan telah teguh dalam kebenaran yang kamu terima. Jadi pertama kali saya dan saudara terima Yesus, itu adalah kebenaran, firman kebenaran. Yohanes 1 ayat 1 berkata pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kalau di kitab lain dikatakan pada mulanya adalah firman. Tapi firman itu bukan menjadi manusia, tapi menjadi buku yang namanya buku Al-Quran, yang namanya buku apa, saudara. Makanya mereka tidak terbuka untuk diselidiki, tidak terbuka untuk dibedah. Karena banyak keganjilan di dalamnya. Nah di sini kita dikatakan kita sudah menerima firman kebenaran. Dan kebenaran itu yang memerdekakan saya dan saudara. Kata mengingatkan, Pak Petrus berkata bahwa orang-orang yang diingatkan ini sudah tahu, sudah pernah baca firman, sudah pernah dengar firman, dan mungkin sering sharing tentang firman Tuhan. Tapi Petrus merasa bahwa dia harus mengingatkan firman yang mereka dengar. Jadi rupanya saudara kita nggak cukup sekali baca firman sudah. Hari ini misalnya kita baca tentang kekhawatiran dan kita mendapatkan rema. Besok kita baca tentang kekhawatiran, kita bisa mendapatkan rema yang berbeda sesuai dengan kebutuhan rohani kita. Jadi kita nggak bisa cukup sekali saja. Makanya Petrus mengingatkan berulang-ulang. Jadi kalau saya dan saudara mau tetap teguh sampai ke tujuan, yang pertama kita harus hidup berdasarkan firman Tuhan, bukan berdasarkan perkataan dunia. Saudara, hari-hari ini apa yang banyak mengisi pikiran dan hati saudara? Apakah hati dan pikiran kita banyak diisi oleh berita-berita yang tidak valid? Apakah hati dan pikiran kita banyak diisi oleh isu-isu zaman sekarang ini? Apakah kita banyak mendengar hal-hal yang tidak ada faedahnya buat rohani kita? Apa sih yang kita banyak dengar? Apa sih yang banyak mengisi hati dan pikiran kita? Saudara, setiap kali saya membuka Instagram tuh, sekarang kan ada
real ya. Pasti itu tuh lagunya tuh apa tuh yang orang nari, terus lagunya tuh lagu Jawa, apa namanya, aku mau cokoran sarungan, woi blonjo dasteran. Itu terus saya tuh keluar itu, dan itu tuh kan masuk dalam pikiran. Itu tuh lagu patah hati tapi kayaknya buat happy gitu sama orang. Nah kalau kita itu tidak dengan sengaja, saya tuh kalau pas buka, setiap buka scroll isinya itu semuanya. Itu tuh mau gak mau merasuk dalam pikiran kita. Nah kalau kita isi pikiran kita dengan firman Tuhan, itu akan membuat kita mampu menghadapi kesulitan hidup dalam perjalanan hidup kita. Kalau hidup kita, hati kita diisi dengan hal-hal yang tidak berfaedah di luar firman Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang mudah lemah menghadapi hidup ini. Kita akan menjadi orang yang mudah protes sama Tuhan. Kita hanya akan bilang sama Tuhan, Tuhan baik banget sih ketika kita diberkati, ketika kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Saudara, ngomongin berkat itu kita gak akan pernah sama satu dengan yang lainnya. Karena Tuhan punya cara yang berbeda-beda buat setiap kita memberkati umatnya. Tuhan tahu seberapa besar kebutuhan saya dan saudara. Kebutuhan saya beda dengan kebutuhan Dewi, berbeda dengan kebutuhan saudara, dan Tuhan punya cara yang luar biasa untuk mencukupi semuanya itu. Caranya juga dengan cara yang ajaib. Saya bersyukur gitu di pas kemarin pandemi, pas banyak-banyaknya itu saudara, cara Tuhan memberkati di tengah-tengah pandemi apa saudara, ngirimin masakan buat orang yang isolasi mandiri. Jadi misalnya ada satu rumah sakit misalnya. Ada rumah sakit, teman-temannya itu ada yang kena COVID. Ada saudara yang dia dinas di rumah sakit jiwa di Sarua. Dia teman-temannya itu begitu banyak yang terpapar COVID sehingga mereka harus isoman. Dan ini para dokter ini ganti-gantian. Hari ini dokter ini kirim ke sana, hari ini dokter ini kirim ke sana gitu. Jadi selama pandemi ini, puji Tuhan, cara Tuhan memelihara kami ya begitu saudara. Mengirimkan makanan buat orang-orang yang isolasi mandiri. Takut? Iya takut saudara, karena virus itu tidak kelihatan. Tapi puji Tuhan sampai hari ini Tuhan berikan kesehatan. Kenapa? Karena hidup kita harus penuh dengan firman. Kalau kata firman Tuhan bahwa itu tidak akan menimpa kamu, kamu hanya akan menontonnya saja, ya itu akan terjadi. Seberapa kita mengimani firman itu, itulah yang akan terjadi. Antara firman, iman, ucapan, dan tindakan harus selaras. Nah, makanya firman Tuhan berkata, Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran. Jadi pendengaran kita ini saudara yang harus benar-benar diperhatikan baik-baik. Apa sih yang saya dengar hari-hari ini? Apa sih yang paling banyak mengisi hati dan pikiran saya? Itu yang akan menjadi iman dalam hidup saya dan saudara. Yang kita banyak dengar firman Tuhan, maka firman Tuhan akan membuat kita bijak. Semakin bijak menghadapi hari-hari kita. Firman Tuhan, membaca firman Tuhan akan membuat saya dan saudara bijak. Mempercayai firman Tuhan akan memperkuat iman saya dan saudara. Seberapa banyak saudara membaca firman Tuhan hari-hari ini? Kalau kita mengatakan, meyakini bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, seberapa banyak kita makan yang bukan roti ini untuk mengisi hidup kita, untuk mengisi hati kita. Seberapa penting kita menempatkan firman Tuhan di dalam hidup kita. Mungkin ini adalah sesuatu yang menjenuhkan, membosankan gitu. Kalau kami mes berdoa tiap malam, ya itu aja terus yang dibahas. Belajar, baca firman Tuhan, belajar, tanya Tuhan maksudnya apa, terus saja. John dan James mungkin udah sampai enak gitu tiap malam diajarin seperti itu. Karena hanya memang firman Tuhan yang membuat kita kuat di dalam perjalanan. Hanya firman Tuhan yang membuat kita mampu melihat tujuan dan mampu menyelesaikan perjalanan dengan baik. Kalau nggak ada firman Tuhan, kita nggak akan mampu. Kita nggak akan pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan nanti. Puji Tuhan hari ini secara spiritnya juga di berita-berita sudah begitu banyak kelonggaran, baik di Cimahi, di Bandung, sehingga hari ini kita bisa ibadah.
Tapi kita tidak tahu apa yang akan tiba-tiba memerangi kita lagi. Kita nggak pernah tahu. Hanya firman Tuhan yang membuat kita teguh. Hanya firman Tuhan yang akan membuat kita mempunyai tempat peristirahatan. Smith Wigglesworth berkata, firman Tuhan akan membawamu ke tempat peristirahatan yang luar biasa di dalam iman. Saudara, beberapa hari yang lalu pas malam-malam saya sebelum tidur, saya tiba-tiba diingatkan satu firman, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami supaya kami memperoleh hati yang bijaksana. Jadi mari belajar sebelum tidur pun hal terakhir yang kita pikirkan adalah firman Tuhan. Sehingga kita akan ketika kita bangun sebagai orang yang disegarkan oleh firman Tuhan. Sebagai orang yang siap menghadapi hari itu. Nah, seringkali sepanjang hari yang melelahkan pikiran kita ruwet. Iya enggak saudara? Apalagi kalau ada masalah gitu. Ada hal yang tiba-tiba terjadi dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita. Sepanjang malam itu kita rasanya ruwet, tapi nggak bisa menyelesaikan. Justru karena itu, mari kita pikirkan firman Tuhan. Itu yang pertama tadi, berjalan berdasarkan firman Tuhan, bukan perkataan dunia. Perkataan dunia, orang dunia berkata kamu harus sukses, kamu harus kaya supaya kamu dihormati orang. Padahal firman Tuhan berkata orang yang berhikmat, orang yang cerdas itu akan berdiri di hadapan raja-raja. Apakah Yusuf kaya raya ketika dia ada di istana Firaun? Tidak, dia sebagai budak. Tapi karena hatinya penuh dengan firman Tuhan, hidupnya nempel dengan Tuhan, sehingga dibawa dari kemuliaan pada kemuliaan. Itu juga akan terjadi dalam hidup kita, saudara. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Yang kedua, hidup yang memandang Tuhan Yesus, bukan memandang sekeliling. Kalau kita memandang sekeliling, kita akan lemah. Kalau kita memandang sekeliling, kita akan gampang iri. Kayaknya kok orang lain kok gampang banget sih. Kayaknya orang lain kok tidak mengalami kesulitan untuk begini, untuk begitu, untuk beli ini, beli itu. Kayaknya hidupnya baik-baik saja. Tapi kalau kita pandang Tuhan Yesus, bahkan apapun yang Tuhan izinkan terjadi sama kita, kita akan berkata Tuhan jauh lebih berat mengalaminya dalam perjalanan dari Getsemani ke Golgota. Kalau kita memandangnya kepada hal-hal yang ada di sekeliling kita, itu akan merusak fokus kita. Tapi kalau fokus kita kepada Tuhan Yesus, itu akan memampukan kita untuk berjalan terus. Ayat 14 dari 2 Petrus 1 tadi berkata, sebab aku tahu bahwa aku akan segera meninggalkan kemah tubuhku ini. Enak banget ya. Petrus berkata, aku tahu bahwa aku segera akan meninggalkan kemah tubuhku. Artinya apa? Dia bentar lagi akan mati. Sebagaimana yang telah diberitakan kepadaku oleh Tuhan Yesus, Tuhan kita. Tetapi aku akan berusaha supaya kamu sesudah kepergianku itu, kamu selalu mengingat semuanya itu. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Tetapi ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Nah, Petrus ini saudara, saksi mata dari Tuhan Yesus. Dari pertama kali dia dipanggil di pantai, saudara, waktu dia menjala, Tuhan Yesus nyamperin Petrus dan berkata, Petrus, ikutlah aku dan aku akan menjadikan kamu apa saudara, penjala manusia. Sehingga dari sejak saat itu Petrus mengikuti Yesus. Apakah dalam mengikuti Yesus Petrus tidak jatuh bangun, saudara? Dan saya tahu Alkitab memberitahu dia menyangkal. Walaupun dia orang yang berani, tapi dia menyangkal Tuhan Yesus. Dia menebas telinga perwira, saudara. Banyak hal yang dia lakukan. Tapi dia terus bangkit. Dan Petrus dikatakan, apa yang aku sampaikan kepadamu bukan dongeng. Jadi Alkitab ini bukan dongeng, saudara. Bukan legenda, bukan cerita. Tapi ini fakta. Fakta-fakta sejarahnya ada. Tahun, bulan, hari semua ada. Dan Petrus berkata, aku adalah saksi dari semuanya itu. Bahkan ketika Petrus, Yakobus, Yohanes dibawa sama Tuhan Yesus ke bukit untuk berdoa. Dan mereka dengar ada suara dari langit, inilah anakku yang kukasihi. Dengarkanlah dia. Petrus saksi dari semuanya itu, saudara.
Jadi yang disampaikan kepada jemaat itu bukan dongeng, tapi saksi. Dia menjadi saksi. Dikatakan kami menyaksikan bagaimana ia menerima penghormatan kemuliaan dari Allah Bapa. Ketika datang kepadanya suara yang maha mulia yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari surga. Ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Saudara, untuk menghadapi agar supaya kita tidak mudah jatuh, fokus kepada Bapa, fokus kepada Tuhan Yesus. Ada seorang yang mempunyai anjing kecil, dia sedang melatih anjingnya ini untuk tidak makan daging, tapi dia memberikan daging kepada anjingnya di tempat makannya. Jadi kalau anjing itu mendekat ke daging, dia berkata, jangan dimakan. Langsung anjing itu lihat kepada tuannya. Tapi kemudian lihat daging lagi, dan dia mulai mendekat lagi ke daging. Dan tuannya kan tidak boleh dimakan. Satu-satunya cara anjing ini supaya tidak ingin makan daging adalah dengan memandang tuannya, supaya dia tidak makan daging. Jadi kalau kita hidup dalam dunia ini begitu banyak hal-hal yang membuat kita ingin berbelok, yang ingin membuat kita jauh dari Tuhan, ingin membuat kita lari dari firman Tuhan, mengikuti nasihat-nasihat orang fasik. Tapi firman Tuhan mengajarkan pandang kepada Yesus. Bentar. Kalau fokus kita memandangnya kepada dunia, kita tidak akan bisa menyelesaikan perjalanan sampai selesai. Tapi kalau fokus kita memandang kepada Yesus, maka kita akan berjumpa, kita akan bertemu dengan Dia dalam kekekalan. Apa yang kita pandang? Kemana fokus kita hari-hari ini? Apakah fokus kita kepada kesuksesan? Apakah fokus kita kepada dunia ini? Apakah fokus kita kepada hal-hal yang lebih menarik? Kalau fokus kita kepada dunia, kita tidak akan pernah sampai kepada Bapa. Jadi mari kita pandang Tuhan. Mari kita pandang kepada kebesarannya. 3 hal yang perlu kita lakukan, saudara. Apa, saudara? Berjalan dalam pimpinan Tuhan, dengar firman-Nya, dan fokus hanya kepada Tuhan. Bagaimana pembacaan firman Tuhan kita hari-hari ini? Apakah kita sudah benar-benar meluangkan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan? Mari kita berikan hidup kita, waktu kita untuk sungguh-sungguh memperlengkapi diri dengan firman Tuhan, supaya kita terus dikuatkan, diteguhkan dalam Tuhan. Amin, saudara? Amin. Mari kita berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pagi ini. Bapa Surgawi, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini Bapa. Engkau bersama-sama kami, dan biarlah kami menjadi jemaat yang mengutamakan Engkau. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Ingatkan kami terus Tuhan. Kami mau akhiri ibadah kami pagi ini Tuhan. Sebentar kami mau tinggalkan tempat ini. Biarlah Tuhan memberkati kami dari tempat ini sampai kami tiba di rumah kami masing-masing. Mari kita angkat kedua tangan kita. Anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, persekutuan dari Roh Kudus menjadi bagian kita hari ini sampai Tuhan datang. Dan sudah terima berkat Tuhan,
Mari katakan.